ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. Dan adapun larangan-larangan salat sunnah mutlak. Al-awwal, yang pertama, minal fajr ila an tartafi'a asy-syams qiyada rumhin. Yang pertama, dari terbit fajar sampai terbit matahari seukuran anak panah, setinggi anak panah. Yang kedua, wa min salatil asr ila al-ghurub, dari salat asar sampai tenggelam matahari. Dan yang ketiga, wa min qiyamis syams fi kabidis sama ila an tazula, wallahu a'lam. Dan ketika matahari berada di pertengahan sampai tergelincir. Di dalam pembahasan beliau ini, barakallahu fikum, yang pertama beliau memberikan bab wa awqatun nahi 'anil nawafilil mutlaqah, larangan-larangan salat sunnah mutlak. Artinya beliau memberikan isyarat bahwa salat sunnah yang pertama, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Ini salah satu contoh. Jika kalian masuk masjid, maka jangan langsung duduk sebelum dia salat 2 rakaat. Dan ini umum, kapan saja. Idza dakhala ahadukumul masjid, ada orang masuk masjid setelah salat subuh, ada orang masuk masjid setelah salat asar, ada orang masuk masjid menjelang salat zuhur. Dan hadisnya umum, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid kapanpun, tak terkecuali. Sedangkan yang kedua adalah larangan salat di 3 waktu ini. Larangan salat di 3 waktu. Waktu ba'dal al-fajr sampai terbit matahari, ba'dal asr sampai terbenam matahari, dan ketika matahari di pertengahan. Dari sini sudah terlihat ada pertentangan. Sudah terlihat antara perintah salat 2 rakaat sebelum duduk kapanpun masuk masjid dengan larangan salat di 3 waktu ini. Ini sudah terlihat ada pertentangan. Maka para ulama mengatasi pertentangan ini dengan bab-bab yang seperti ini, bahwa yang namanya salat sunnah itu ada 2. Ada salat sunnah yang zawatul asbab. Di salat sunnah yang disebabkan oleh sebab tertentu. Ada salat sunnah mutlak. Ada salat sunnah yang disebut dengan zawatul asbab. Salat sunnah yang disebabkan oleh faktor tertentu. Dengan salat sunnah tanpa sebab. Salat sunnah yang terlarang di 3 waktu ini adalah salat sunnah yang tanpa sebab. Misalnya ada orang setelah dia salat subuh, tiba-tiba dia berdiri
salat 2 rakaat atau 4 rakaat. Kita tanya, kamu salat apa? Saya ingin salat, ingin ibadah. Saya ingin ibadah saja. Saya senang salat sunnah, salat ibadah. Kita katakan kamu nggak boleh seperti itu. Itu yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula antara zuhur, asar dengan maghrib. Ada orang mau menunaikan salat. Kamu salat apa? Saya ingin salat sunnah. Kan kata Rasulullah, perbanyak salat, perbanyak ibadah. Saya ingin ibadah. Salah. Kamu kalau mau ingin ibadah antara subuh dengan terbit matahari, ya zikir pagi, ya baca Quran. Masih banyak ibadah yang lain. Jangan ibadah yang terlarang kamu kerjakan, yang dianjurkan kamu tinggalkan. Kamu kalau mau ibadah antara maghrib, antara asar dengan maghrib, baca Al-Quran. Sedekah, zikir, istighfar. Jangan ibadah yang terlarang kamu kerjakan, yang dianjurkan kamu abaikan. Salah. Tapi kalau kita melihat seseorang, dia sholat setelah sholat subuh. Kenapa? Kamu sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Saya tadi terlambat datang, saya hanya datang sholat di masjid dekat rumah. Saya datang ke Ibnu Sirin misalnya cuma untuk taklim, maka saya sholat sunnah. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Berarti tidak terlarang. Kenapa? Ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Dinamakan tahiyatul masjid. Jadi dilihat sebabnya apa dulu ini. Ada orang setelah sholat subuh mungkin batal. Kemudian dia keluar wudhu. Setelah wudhu dia masuk sholat. Kamu sholat apa? Sholat wudhu. Saya berwudhu, saya sholat. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu sholat apa habis sholat subuh tadi? Saya tadi lupa untuk sholat qabli al-fajr. Saya qadha. Saya qadha qabli al-fajr karena tadi lupa atau ketiduran. Gak sempat sholat qabli al-fajr. Nah, kalau yang seperti itu tidak ada masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Ummu Salamah radhiyallahu anha melihat beliau salat sunnah setelah salat asar. Salat setelah salat asar, ketika beliau ditanya, beliau menjawab bahwa tadi ada tamu. Setelah salat zuhur beliau kedatangan tamu, ngobrol-ngobrol sampai lupa salat sunnah ba'da zuhur. Beliau ingat diqadha setelah salat asar. Jadi ini cara menjamak dua hadis ini. Sehingga sekali lagi berarti tidak secara mutlak larangan salat itu tadi. Yang pertama melainkan salat-salat yang mutlak. Salat mutlak itu yakni tanpa sebab. Contoh, ada orang dia mau salat dari terbit matahari sampai zuhur. Kamu ini salat apa sih? Salat duha. Silahkan. Kamu ini salat apa sih? Ya salat, ingin salat aja, ibadah. Karena rasanya hati saya itu kalau salat tenang. Gak ada masalah. Antara selesai salat zuhur dengan salat asar, dia mau salat, silahkan. Selesai salat isya sampai subuh, dia mau salat. Kemudian terakhir ditutup dengan witir, silahkan. Tidak ada larangan. Anda mau salat qiyamul lail, Anda meyakini salat sunnah 11 malam, 11 rakaat, salat malam 11 rakaat, atau 23 seperti Umar bin Khattab, atau mau salat lebih dari itu, enggak ada masalah, enggak ada larangan. Ini namanya salat mutlak. Salat mutlak itu maksudnya salat mutlak yakni enggak ada sebab. Enggak ada sebab karena tahiyatul masjid, enggak ada sebab karena rawatib, enggak ada sebab karena wudu, enggak ada sebab barakallahu fikum istisqa, pokoknya enggak ada sebab. Intinya pingin ibadah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang memohon kepada beliau agar tetap melayani beliau di dalam surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau kamu ingin masuk surga, perbanyak sujud, perbanyak salat. Jangan merasa dekat dengan saya, kamu saya syafaati. Kamu dekat dengan saya akan cari nanti. Saya nggak akan masuk surga kecuali pengikutku masuk semua. Rasulullah bukan orang jahil seperti sebagian manusia.
Kamu ingin seperti itu, banyak sholat. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltah, fa inni sami'tu dafana 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, apa amalanmu selama ini? Kok tiba-tiba saya mendengar suara terompah kamu di dalam surga? Ternyata orang itu bisa dikenali dari gaya jalannya, dari suara sandalnya. Orang bisa dikenali dari suara sandalnya ya. Ternyata orang dari cara memakai sandalnya pun beda-beda. Cara suara sandalnya pun beda-beda. Masih 1 kilometer sudah terdengar suara sandal. Ngesot di lantai, ngesot di aspal. Oh, ini kentara ini. Orang kampung biasanya ini. Jalan sandalnya di ngesot di. Suaranya berisik. Ini orang ngangkat ini. Kentara itu. Dari suara sandal. Itu terlihat ada orang kalau pakai sandal jepit, bolong tengahnya itu kalau nenek-nenek kita zaman dahulu selama masih ada talinya pokoknya pakai terus. Ada yang bolong pinggir bagian depan, ada yang bolong pinggir bagian belakang, ada yang bolong tengah. Cara makainya sandal orang lain-lain. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, ma amiltu amalan ghaira anni ma ahdatsu hadatsan illa tatahhartu wa shallaitu bidzalika at-tahur mastata'tu. Ya Rasulullah, saya merasa tidak ada amalan yang paling kuat, yang rajih, yang kuat, melainkan saya setiap batal saya berwudu, kemudian salat semampu saya. Itu amalan beliau, salat. Salat apa ini? Salat ingin menenangkan pikiran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan tenang. Ingat Allah Subhanahu wa taala, hatimu akan tenang. Tapi kalau kamu selalu mengingat orang-orang yang bermasalah dengan kamu, satu persatu kamu ingat, satu persatu kamu ingat, satu persatu kamu simpan filenya, satu persatu, maka hidup kamu gak akan pernah tenang sampai mati. Kamu selalu mengingat orang yang bermasalah dengan kamu, gak bakal tenang. Dia ingin ibadah, salat. Jadi sekali lagi yang seperti ini itu yang terlarang di waktu-waktu 3 ini. Tetapi kalau ada sebabnya, karena masuk masjid, karena wudu, qada rawatib, atau misalnya dia ternyata justru belum sholat maghrib, belum sholat asar, dia tertidur atau dia lupa, dia ingat kalau belum sholat asar menjelang tenggelam matahari. Gak boleh kemudian mengatakan ini waktu terlarang, biarkan setelah adzan maghrib baru saya sholat. Salah, enggak ada. Ini kayaknya kalau saya sholat asar sudah tanggung, ini waktu terlarang, saya nunggu aja setelah terbit, setelah adzan maghrib baru saya sholat asar, kemudian sholat maghrib. Salah. Yang benar Rasulullah SAW mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha fa waqtuha idza dzakara. Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa, maka waktunya kapan dia ingat. Kapan dia ingat wajib salat. Dia tertidur dari salat subuh, dia bangun menjelang terbit matahari, dia lihat jam sudah hampir terbit. Entah itu dia dapat takbiratul ihram, dia dapat 1 rakaat, baru takbiratul ihram, terbit matahari, terbit syuruk misalnya, salat, tidak ada urusan. Karena Rasulullah mengatakan fawaqtuha idza dzakaraha. Waktunya kapan dia ingat salat. Enggak ada kesempatan untuk menunda. Nantilah, enggak ada. Biarkan baru dapat takbiratul ihram, adzan maghrib, lanjutkan salat asar. Karena kamu sudah mendapatkan rukhsah dari Ar-Rasul. Itu contohnya barakallahu fikum. Waktu yang terlarang. Qabla al-fajr, sebelum terbit matahari. Ada sebagian ulama menjadikannya 5 waktu yang terlarang. Kalau di sini 3. Ba'dal fajr sampai terbit matahari, ba'dal asr sampai tenggelam matahari,
ketika matahari di pertengahan. Sebagian ulama memasukkan 5 yang benar-benar syadidul karaha. Karaha yang sangat terlarang, yaitu ketika matahari pas terbit. Ketika matahari pas tenggelam, itu yang lebih terlarang. Kalau sampai benar-benar orang memprioritaskan, dia berwudu dan dia menembak, persis matahari tenggelam salat, persis matahari terbit salat, ini musyrik, syirik. Rasulullah SAW ini yang dinamakan asyaddu karahatan, yang paling makruh. Karena pada saat itu fa inna asy-syams tatlu baina qarnay syaitan wa inda dzalika yasjudu laha syaitan. Pada saat itu matahari tenggelam dan terbit di antara kedua tanduk syaitan. Dan pada saat itu orang-orang syaitan pun sujud. Syaitan sujud. Naam. Makanya barakallahu fikum, ada pendidikan dulu dari orang-orang tua kita. Kalau sudah tenggelam matahari atau kalau sudah menjelang tenggelam matahari, anak-anaknya bukan disuruh ke masjid. Karena kebanyakan orang-orang tua kita dulu banyak nggak sholat. Maklum juga kan, nggak sholat, mereka kebanyakan jauh dari media, nggak ada media juga seperti sekarang. Jauhnya dari ilmu. Sehingga mereka kalau sudah mau maghrib, anak-anaknya semuanya suruh masuk rumah. Masuk rumah. Apa alasannya? Banyak setan berkeliaran katanya. Tapi setelah kita pelajari Islam, ilmunya orang-orang tua kita dulu benar ternyata. Memang itulah saat-saatnya setan berkeliaran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuffu sibyanakum." Ketika matahari mau tenggelam, kuffu sibyanakum. Tahan anak-anak kalian, jangan di luar. Nah, kita yang di kota ini mungkin karena sudah terbiasa melihat banyak setan berkeliaran, setan dalam wujud manusia, sehingga tidak merasa lagi itu. Tapi kalau yang di kebun, yang jarang melihat setan, yang dilihat hanya pohon, batu, adanya istrinya, suaminya, anak-anaknya, itu terasa banget, sangat terasa itu. Kalau sore itu benar-benar sepi, hening, terasa itu. Tapi kalau di kota gini kan ya gitulah, sudah terbiasa. Orang sudah terbiasa naik kapal, apa sih yang dia takuti dari ombak? Malah senang. Ombak yang gede itu malah tertawa dia. Sementara kita yang gak terbiasa ngeliatnya ngeri. Nah, sama kurang lebih itu. Jadi itu barakallahu fikum. Sebabnya inda dzalika yasjudu laha syaitan, yasjudu laha kuffar, orang kafir sujud pada saat penyembah matahari, agama Sinto. Mereka menyembah matahari, maka kita dilarang. Jangan. Syadidul karaha. Kalau mau salat silakan salat, tapi jangan 3 waktu ini. Jangan di 3 waktu yang terlarang atau 5 waktu ini. Pas matahari tenggelam, pas matahari terbit, itu lebih terlarang lagi. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Uqbah bin Amir, "Thalath sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manihana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana." 3 waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk salat dan menguburkan jenazah. Min tulu'i syams bazighatan hatta tartafi'. Dari seberat terbit matahari sampai tinggi mataharinya. Wa hina yaqumu qa'imul dhahirati hatta tamila syams. Dan ketika matahari di pertengahan sampai tergelincir. Wa hina tadayyafu syams lil ghurub hatta taghrub. Akhrajahu Muslim. Dan ketika matahari tenggelam sampai persis ketika tenggelam sampai benar-benar dipastikan tenggelam semuanya. Nah, dilarang 2 larangan, yaitu yang pertama salat, yang kedua menguburkan jenazah. Jadi perhatikan hadisnya, bukan berarti dilarang menguburkan jenazah ba'dal asr. La, larangannya bukan ba'dal asr. Larangannya adalah wa hina tadayyafu asy-syamsu lil ghurub hatta taghruba.
dan ketika matahari sudah mulai condong untuk tenggelam. Sedangkan waktu antara asar dengan maghrib itu masih, apalagi saat-saat ini lama, lumayan sampai 2 jam. Ya, tidak ada masalah. Yang terlarang menguburkan adalah pas ketika matahari hendak tenggelam atau hendak terbit, itu yang terlarang. Naam. Tapi kalau untuk sholat ada nas tersendiri, la salata ba'da salatil asar hatta taghrub asy-syams. Tidak boleh sholat setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Wala salata ba'da salatil fajr hatta tatlu asy-syams. Dan tidak boleh sholat setelah sholat fajar sampai terbit matahari. Jadi ada perbedaan antara larangan sholat, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dengan menguburkan jenazah. Larangan sholat itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Larangan sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Sedangkan larangan menguburkan jenazah adalah hina tatlu'ush syamsu bazighatan hatta tartafi. Ketika matahari terbit, biarkan sampai tinggi. Itu yang terlarang. Yang kedua, wa hina tadayyafu asy-syams lil ghurub hatta taghrub. Ketika matahari sudah mulai condong untuk tenggelam, bukan ba'da asar. Ketika matahari sudah mulai condong untuk tenggelam, kemudian menguburkan jenazah saat itu yang terlarang. Mending tunda saja dulu, tunda sampai nanti setelah sholat maghrib ya, atau setelah sholat isya, nggak ada masalah. Para sahabat menguburkan seorang wanita, tukang bersih-bersih masjid, dikuburkan di malam hari, dan Rasulullah tidak mengingkari itu, tidak diingkari itu. Naam, itu larangan menguburkan jenazah. Jadi sekali lagi bukan berarti larangan menguburkan itu ba'dal asar, terlarang lah. Ba'dal fajr enggak. Yang terlarang menguburkan mayat adalah ketika matahari pas tenggelam atau sudah hampir tenggelam. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.